Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat kita pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah karena Allah kita semua masih diberikan limpahan nikmat, baik itu nikmat umur, kesehatan, iman dan Islam, dan semoga karena Allah kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku seluruh Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan senantiasa menjaga daripada mungkin pakem semboyan di Padepokan Kalijogo, yaitu siji wadah ojo nganti pecah tur ojo lali ibadah. Alhamdulillah pada malam hari ini di Padepokan Kalijogo kita kedatangan yaitu mungkin Kang Mas kita yang ganteng-ganteng ya, mungkin ganteng secara fisik, padahal batinnya ya remuk jero ya. Nah itu nanti kita akan coba tanya-tanya, mungkin khususnya kepada mungkin Mas Ipan di sini. Kalau untuk Mas Ilham mungkin sudah banyak yang paham niat dan maksud tujuan beliau datang ke Padepokan Kalijogo untuk apa. Oke, kita langsung tanya aja ya, sedulur. Kalau nanti ada sesuatu hal yang disampaikan yang dilihat ini membawa kebaikan dan manfaat, silakan diambil. Kalau sesuatu hal keburukan, kejelekan, tolong dibuang jauh-jauh. Nah, ya alhamdulillah. Nah untuk Mas Ivan sendiri saya tanya dulu ya, ini dari mana, terus maksud dan tujuannya datang ke Padepokan Kalijogo untuk apa, yang dimana mudah-mudahan segala sesuatu hal nanti kalaupun toh kita bisa bantu ya akan kita bantu, karena kembali lagi semua itu kita niatkan mohon atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk silakan perkenalkan dirinya. Saya dari Ambarawa. Saya datang ke sini karena banyak problem di badan, dan akhirnya setelah nge-YouTube sana sini akhirnya ketemu Romo, dan kebetulan masih beda kabupaten. Akhirnya langsung ke sini. Dan yang saya alami gangguannya seperti kadang gelisah waktu malam ya. Terus saya pernah dimimpiin wanita siluman ular. Serem ini ya. Terus saya pernah dimimpiin pocong. Sampai-sampai itu berdampak pada kehidupan saya gitu ya. Mulai dijauhin tetangga, teman, gara-gara sampai seperti itu ya Mas. Iya. Dampaknya itu sudah, mohon maaf, berlangsung berapa lama Mas? Itu kalau gangguannya sih sudah lama sih, sudah lama ya, udah puluhan tahun, cuma efeknya itu baru sekarang ini aja, baru sekarang ini. Sampai lingkungan pun di sekitar jadi problem gitu kan, jadi problem ya. Terus kalau dalam keseharian Mas Ivan sendiri dengan fenomena yang dialami selama ini sangat mengganggu nggak dengan kehidupan? Sangat mengganggu. Kita tidak normal seperti yang lain ya. Nah itu. Nah terus juga di sini ada Mas Ilham ya, sedulur ya, yang mungkin salah satu santri Padepokan Kalijogo, walaupun belum pernah mengikuti pembelajaran secara langsung karena beliau dulu mau belajar tapi niatnya mau hijrah atau mau belajar ke pondok, tapi selanjutnya belum ada kabar, ini nongol lagi di Padepokan. Nah untuk Mas Ilham sendiri yang membawa rekan teman ya, kembali lagi sifat kita semua di sini adalah ikhtiar. Melihat daripada yang dialami oleh mungkin Mas Ivan sendiri, menurut kacamata Mas Ilham sendiri gimana? Selaku teman, selaku rekan, kasihan enggak dengan seperti ini? Ya untuk menahan badan sih kesakitan itu kasihan ya. Kalau gimana itu ngulet sakit. Ngulet iki yo sing bener bahasane ngulet kepiye gitu kan. Ngulet niku kesakitan nih, kesakitan ya. Bagian punggung sering panas. Jadi pengaruh daripada gangguan gapi ini ternyata langsung mungkin refleksnya itu bisa dirasakan mengenai fisik dalam kehidupan kita ya. Ya. Sangat
Mungkin yang dirasakan rasa was-was atau terus sakit-sakit badan, gelisah. Terus kalau memandang orang itu nggak bisa tatapan lama. Kadang matanya itu rada sakit, rasa minder dari orang, terus pengennya ngurung diri. Ya. Intinya biar gimana makhluk-makhluk jin itu membuat kita agar selalu dekat dengan dia loh, gimana caranya dibuat sendiri kita gitu loh. Oh begitu. Nggak boleh bergaul bersosialisasi itu nggak boleh sama dia. Iya. Terkadang juga masuk di pikiran saya untuk bunuh diri lah, untuk jauh dari orang lah. Sampai mau bunuh diri juga ya Mas ya? Karena mungkin sampai, seperti orang kita ngalami depresi ya, rasa keputusasaan ini ya. Karena udah banyak masalah, tekanan sana sini, akhirnya banyak pikiran yang masuk juga mungkin dari hal-hal yang negatif gitu loh. Iya. Untuk Mas Ipan sendiri untuk saat ini sudah berkeluarga atau masih bujang atau? Saya masih bujang. Masih bujang. Kalau masalah cewek itu masalah percintaan lah ya. Masalah percintaan itu udah apa ya? Bocor. Iya, udah hampir nikah sih. Ya. Cuma setiap kali mau dekat itu habis jadian, rasanya sih waktu pertama pengen nikahin, cuma kan habis jadian udah nggak ada rasa lagi. Oh, sudah nggak ada rasa lagi. Hambar gitu ya. Ambiar lah ya, ambiar. Oh, Masya Allah. Terus selama ini kalau boleh mungkin Romo tanya, intinya apapun bentuknya buat saudaraku, kalau kita pokoknya merasakan sakit yang khususnya mungkin ada di fisik kita, pertama kita cek ke medis ya, selebihnya kalau diterima mungkin belum mendapatkan ujung daripada atas kesembuhan ya, bismillah kita melangkah ikhtiar, yang penting jangan sampai kita salah langkah dan lain sebagainya. Nah selama ini Mas Ipan sendiri pernah belum mungkin ikhtiar ataukah mungkin sudah melakukan proses ikhtiar secara pribadi yang menurut Anda mungkin itu bukan privasi dan bisa disampaikan kepada sedulur kita, karena mungkin juga saudara kita di sana banyak yang mengalami seperti jenengan. Nanti saya akan rangkum daripada yang jenengan alami selama ini. Kalau ikhtiar selama ini belum ya, belum ada ikhtiar. Tapi niat ingin sembuh ada, ingin normal ada. Pengen banget, pengen hidup normal kayak orang lainnya gitu. Iya, tetapi kalau saya lihat secara batin ya, di satu sisi ya sedulur ya, ketika kita mungkin memang secara tidak langsung ya, makhluk jin itu punya cara tersendiri. Kadang nggak kerasa kita peka. Ya, Mas Ipan merasa kepekaan ya? Peka. Nah, jadi ketika orang peka bisa melihat ini jangan dikira orang itu sakti, orang itu hebat. Ya, padahal orang itu aslinya sakit, belum tentu ya. Itu ya Mas ya. Nah, yang dirasakan oleh Mas Ipan sendiri, dia sendiri, ini saya rasakan dia peka. Karena mungkin apapun bentuknya sampai dia sendiri dibatasi untuk bersosialisasi, kemana-mana mungkin seolah dihantui dan lain sebagainya. Beliau juga dikasih mungkin sesuatu hal yang dimana mungkin bisa melihat bangsa selain kita, yaitu mungkin bangsa jin. Tapi ternyata beliau ini sakit, nggak nyaman gitu. Jadi ya untuk sedulurku semuanya, kalau saya bisa sedikit ambil kesimpulan ya untuk Mas Ipan dan untuk Mas Ilham, sama-sama di sini kita nanti ikhtiar ya di Padepokan Kalijogo juga, alhamdulillah walaupun di sini kita tidak membuka ya pelang pengobatan, di YouTube juga kita tidak pernah mungkin memberikan woro-woro, tetapi selama memang ada yang datang niat bismillah karena Allah, kita bisa membantu ya insya Allah akan kita bantu. Karena di sini pun saya tidak menjamin akan memberikan sesuatu hal, baik itu kesembuhan ada apapun, karena kita yakin kita kembalikan semua kepada Allah. Hanya memang di Padepokan Kalijogo ada proses-proses tertentu. Kalau yang dialami oleh Mas Ipan sendiri, biasa saya lakukan di sini ada 3 tahap ya sedulur ya. Yang pertama yaitu penetralan diri dari energi-energi negatif yang ada, baik itu dari diri kita sendiri ataupun mungkin dari gangguan dari makhluk gaib. Yang kedua nanti ada ruatan pemandian atau pembersihan, dan yang ketiga yaitu pembakaran diri disertai dengan doa-doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ala Padepokan Kalijogo ya, dan ini saya sampaikan kepada saudaraku dimanapun berada. Segala sesuatu hal ketika kita menolong seseorang tidak semuanya harus kita publikasikan.
harus kita menjaga juga privasi ya dan keadaan atas semuanya. Tapi karena ini sifatnya mungkin kita niatnya bantu orang, nolong orang dalam niat mungkin kita bantu ikhtiar pengobatan dengan ala Padepokan Kalijogo, dengan harapan semoga saudaraku nantinya yang melihat atas tayangan video ini bisa membantu doa khususnya untuk Mas Ivan. Semoga karena Allah beliau diberikan kesembuhan lahir dan batin, bisa menjalani kehidupan normal seperti mungkin umumnya, dan terutama semoga bisa menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti prosesnya bagaimana insya Allah akan kita lakukan ya, 3 proses tahapan itu. Dan perlu diketahui ya, di sini juga kadang-kadang kita mengalami tamu atau mungkin terima tamu dengan proses yang macam-macam. Jadi tidak semuanya harus prosesnya sama dengan Mas Ivan. Contoh mungkin orang itu yang selalu kadang sial, susah cari jodoh, atau mungkin posisinya susah mendapat keturunan dan lain sebagainya. Selama di Padepokan Kalijogo kita bisa bantu, ya insya Allah kita bantu. Intinya kita tidak pernah memaksa seseorang untuk datang, ya, tidak pernah kita menjanjikan segala sesuatu hal. Hanya memang di sini kita punya proses tersendiri, cara tersendiri, dengan harapan semoga yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah, ya, kabul atas segala niat yang dihajatkan daripada saudara-saudara kita, dan berkah selamat di dunia wal akhirah. Itu sedikit ya apa yang saya sampaikan agar tidak salah paham. Di Padepokan Kalijogo kita juga punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, membantu atas semuanya, karena selama ini kita jarang ya ngasih ilham ya, maupun melampirkan kegiatan-kegiatan ketika kita ngobatin orang, kita share dan lain sebagainya. Karena yang sedikit hikmah yang bisa saya sampaikan, itulah tipu daya jin. Jin kalau sudah menguasai manusia, sudah suka dengan manusia, susah. Kalau yang suka sama-sama manusia enak kita mungkin nanganinnya ya Mas Ivan ya. Kalau jin kita bingung, bahkan sampai mungkin fisik kita sampai dibuat sakit. Jadi untuk saudaraku, hati-hati yang mungkin senang dengan dunia gaib, dengan dunia mungkin klinik, dengan dunia spiritual apapun bentuknya, ya kalau bisa belajar harus ada pembimbing, harus ada guru. Jangan terlalu berlebihan. Kalau kita memang belum mampu, jangan memaksakan diri. Contoh, tanpa kita cari ilmu yang aneh-aneh, jin itu sendiri bisa membuat sakit kita, ya, bisa membuat sengsara kita. Apalagi kalau kita kok memang niat ingin sok-sokan mungkin yang nyari jin lah, yang cari setan lah, cari demit lah, yang belajar yang aneh-aneh. Yang dikhawatirkan kalau tidak ada bimbingan, tidak ada arahan, nanti kita tersesat, nanti kita salah jalan, salah arah. Saudaraku, semoga bisa dipahami sama-sama Mas Ivan dan Mas Ilham dan semuanya di sini. Nanti kita melakukan 3 proses itu. Bismillah, semoga karena Allah apa yang menjadi niat dan hajat Mas Ivan mendapatkan ridho, berkah selamat di dunia akhirat. Ya, nanti dilanjutkan ya melihat proses selanjutnya lur. Jos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahai seluruh makhluk Allah yang selama ini ada dan mengganggu atas diri saudara saya Ivan, baik yang ada di ujung kepala sampai kaki ataupun di luar seluruh raga, silakan datang dan keluar. Saya bakar, saya hilangkan dan saya kembalikan dengan ayat-ayat Allah, dengan kesempurnaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keluar karena Allah, keluar karena Allah, keluar dengan kebesaran firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Keluarkan, jangan ditahan. Keluarkan semuanya wahai makhluk Allah yang selama ini berada dan mengganggu atas jiwa dan raga diri saudara saya Ivan. Keluarlah karena Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan kesempurnaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mengucap dalam diri, dalam hati, hadir terus, hadir. Lakukan yang kita ambil melalui ayat-ayat Al-Quran, dan pengobatan itu medis ataupun non medis. Jika memang ada makhluk yang memang sifatnya itu mungkin datang dari makhluk yang jahat dan lain sebagainya, ketika kita mengucapkan ayat-ayat Allah pasti akan bersinggungan ataupun berbenturan. Kalau yang Romo rasakan di sini, yang pertama, entah sesuatu hal terjadi apa di sini terindikasi bahwa makhluk tersebut memang tidak serta-merta itu masuk dan ada di tubuhnya Ivan, tapi ini ada di area rumah. Itu satu. Terus yang kedua, ada indikasi memang di situ entah benar entah tidak. Kalau gambaran Romo yang Romo lihat sendiri, ya, mungkin keluarga juga ada yang memiliki sesuatu hal yang berupa mungkin sebuah wujud benda, ya. Ya entah benar entah enggak, cuman kalau gambaran Romo ini dari makhluk tersebut itu akhirnya berdampak dan mengganggu. Terus yang ketiga, salah satunya memang ada makhluk jin yang memang menyukai Mas Ivan. Ini jinnya jin cewek, gitu ya. Nah makanya ketika mungkin diproses seperti ini, ya, terkadang namanya jin itu lebih pintar dari manusia. Mereka tahu dan mereka terkadang tidak mau langsung disuruh pergi dan lain sebagainya. Yang penting kita kembali lagi, namanya sifatnya pengobatan dengan seperti ini, ya. Bukan berarti ketika kita mungkin melakukan proses metode seperti pengobatan seperti ini orang harus mungkin harus mencak-mencak atau mungkin pastinya harus berinteraksi dengan semua, tidak. Minimal kita sudah memohon kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, ya. Semoga segala sesuatu hal energi atau makhluk yang tidak bisa dilihat dengan zahir kita ini bisa hilang, ya.
Jadi tidak semuanya ketika kita diobati dengan mengucap ayat-ayat Allah seperti ini itu semuanya mungkin harus berinteraksi. Karena contoh ketika kita mengobatin orang dengan media air putih atau apapun bentuknya pun itu pun kita dijadikan sebagai sarana dan prasarana. Tetapi kalau memang yang Romo lihat di sini secara tidak langsung ya, dia sendiri mungkin posisinya sudah masuk di dalam mungkin jiwa, dalam pikiran daripada Mas Ivan, sehingga mungkin itu merasa mungkin apa ya dikendalikan dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan permasalahan. Jadi ketika kita proses seperti ini tidak langsung mungkin bereaksi, tapi tetap apapun bentuknya jin itu punya cara ya untuk menipu daya, untuk mungkin dia itu mempertahankan apa yang dia sukai. Contoh kalau kita menyukai seseorang pasti kita akan pertahankan gimana caranya kita tidak pergi ya. Nah itu. Jadi setelah ini tetap kita akan melakukan proses-proses selanjutnya apapun bentuknya. Ini sebuah proses. Kesembuhan datang karena Allah. Kita tidak pernah tahu Allah memberikan kesembuhan lewat jalan apa. Kita sebagai manusia hanya berusaha dan berdoa ya. Karena apapun bentuknya, walaupun kita diproses mungkin seperti orang mengenal, kalau kita membaca ayat-ayat Allah yaitu mengenal orang dengan bahasa ruqyah, walaupun kita di ruqyah tiap hari juga, jin di dalam tubuh kita tidak semuanya hilang. Karena apa, manusia itu tetap akan mempunyai korin ya, sebelum ajal kita meninggal ya, atau sebelum ajal kita kembali ya, sebelum ajal kita datang, semuanya korin itu masih akan terus ada di dalam diri kita. Nah, korin inilah yang terkadang menimbulkan rasa was-was, rasa ketakutan, terus kita melakukan hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Sehingga mungkin bisa mendatangkan energi-energi dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, begitu Mas Ivan ya. Jadi dalam proses ini kalau yang Romo rasakan ya, ini dia tidak langsung bersarang. Bismillah, alhamdulillah karena Allah pada malam hari ini kita telah melakukan proses demi proses, tahap demi tahap. Kembali lagi semua kita lakukan dengan niat untuk membantu saudara kita Mas Fadil ini. Semoga apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya untuk saudara kita Mas Fadil ini diberi kesehatan dan keluarganya diberikan ketentraman, keselamatan. Semoga beliau bisa sehat, cepat mendapatkan jodoh ya, dan nambah iman ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sedikit sebelum penutupan, Mas Fadil boleh menyampaikan atau merasakan proses yang kita lakukan, merasa mungkin nyaman atau tidak, dan setelah diproses ada tidak yang dirasakan. Silakan. Ya, yang pertama sebelum tadi diproses masih di badan masih terasa berat ya. Ada susah bicara. Terus sekarang alhamdulillah ada enteng, rada sedikit perubahan, sedikit perubahan. Alhamdulillah. Ya, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Mas Ilham ya. Intinya dalam proses seperti ini tidak sekaligus serta merta itu langsung mungkin mendapatkan perubahan langsung sehat. Semua sifatnya kita ikhtiar, dan mohon maaf dalam kegiatan proses ini tidak bisa kita mungkin share yang kita lakukan karena itu menjaga atas semuanya agar tidak timbul kesalahpahaman, karena tidak semuanya niat baik nanti bisa diterima dengan baik. Karena di Padepokan Kalijogo memang kita punya pakem sendiri, cara sendiri, tetapi apapun yang kita lakukan semua kita niatkan serta-merta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga saya mengucapkan ya berterima kasih kepada Mas Ilham dan rekan-rekan yang telah hadir, yang membawa saudara kita Mas Fadil, dan juga berterima kasih kepada pengurus yang ada Bang Udin dan Mas Diki yang alhamdulillah malam hari ini berketepatan bisa hadir untuk membantu saudara kita ini. Mari kita tutup kegiatan malam hari ini, kita berdoa kepada Allah. Dan selanjutnya nanti untuk Mas Fadil jangan lupa apa yang Romo tadi berikan ya,
ada doa, ada zikir, dan nanti juga ini tanah itu nanti dikembalikan kepada posisinya. Sudah kita doakan, semoga karena Allah semuanya bisa lebih baik lagi, baik secara pribadi ataupun mungkin keluarga di rumah, berkah selamat karena Allah di dunia wal akhirah. Al-hadiniyah biniatin qabul al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadul abdani wa sifaiha wa al-absari wa diya wa alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Allahumma istajib du'ana bima qulna ala du'a ya Allah. Allahumma istajib du'ana bima qulna hajat ya Allah. Biniatin qabul bisalamati fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi subhanahu rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Hadiniyah biniatin qabul al-fatihah. Alhamdulillah, terima kasih untuk saudara semuanya, dan jangan lupa sama-sama kita mendoakan saudara kita, semoga semua yang sakit apapun bentuknya diberikan kesembuhan atas itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berjumpa lagi di season kita selanjutnya. Siji wadah ojo nganti pecah, turut jalani ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di sana sini banyak kesalahan, kami semua minta maaf secara lahir dan batin, dan kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.